siang dokter. Jadi terima kasih udah meluangkan waktunya. Di sini saya ingin bertanya untuk kita sebagai dokter untuk dapat nanti memberikan arahan untuk kami. Di sini kan kita kan udah melakukan refleksi praktik klinik. Nah setelah mendampingi persalinan Ibu Yemima tadi kan. Nah untuk itu bagaimana ya tanggapannya dokter? Baik, Bidan Fiska, tentu refleksi seperti ini sangat penting agar kita dapat belajar bersama untuk melihat profesi kita sebagai tenaga kesehatan, dan mari kita bahas lebih mendalam lagi agar kita dapat lebih memahami kembali. Kalau menurut saya kan dokter dari sisi kebidanan, di sini saya berfokus pada kenyamanan ibu, teknik pernapasan saat kontraksi, dan juga pemantauan kala 1 hingga kala 4 dokter. Dan juga untuk melakukan IMD-nya itu setelah bayi baru lahir. Nah di sini saya merasa tugas saya ini berjalan dengan baik, tetapi saya menyadari ada keterbatasan dalam hal interpretasi medis yang saya lakukan, misalnya terkait risiko hipertensi dokter. Nah itu bagaimana dok? Baik, saya memantau tekanan darah ibu sejak awal dan memastikan tidak ada komplikasi atau tanda-tanda preeklamsia. Jadi, tapi saya juga belajar dari pendekatan yang Ibu Veska lakukan. Pendekatan komunikasi bidan dengan keluarga ternyata lebih efektif, lebih membuat hubungan kita dengan pasien dan keluarga pasien lebih membangun hubungan yang baik untuk menenangkan ibu dan juga keluarga pasien. Itu bagian dari pembelajaran interprofesional yang dapat kita buat untuk saling melengkapi dan saling mendukung, begitu bidan. Betul sih dok, tapi saya merasa kehadiran dokter ini dapat bisa sih memahami tentang aspek klinis lebih dalam dan membantu saya untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan saya juga bisa belajar dari hasil laboratorium yang udah dokter arahkan tadi. Jadi sini kita sharing bertanya tentang ilmunya dokter. Nah seperti itu. Baik, bidan Fiska, saya rasa kerja interdisiplin yang sudah kita laksanakan dan kita jalankan dengan baik selama ini sangat baik, dan ketika ibu mengalami nyeri yang intens, saya memberikan analgesik ringan sesuai dengan indikasi. Kemudian sementara itu, bidan juga tetap mendampingi ibu secara emosional, mendukung, dan juga sinergi itu penting untuk tetap setiap disiplin ilmu punya perannya masing-masing. Jadi ketika ibu bidan sudah mendukung, maka saya akan melengkapinya dengan memberikan obat dan yang lainnya. Ya kan dokter. Saya ingat juga pada saat kala 3, di sini saya menerapkan active management of the stage of laboratorium dari dokter. Nah itu gunanya untuk mencegah perdarahan kan dokter. Jadi di sini dokter langsung mendukung dan langsung memantau saja bagaimana kondisi nanti uterus pada ibu melalui palpasinya, dan itu contoh dari kolaborasi di laboratorium atau kolaborasi itu dapat menyatukan peran kita juga sih dokter menurut saya. Benar sekali Ibu Bidan, karena kalau hanya satu profesi yang bekerja, pasti ada saja yang mungkin terlewat atau belum kita kerjakan. Tetapi dengan kita saling bekerja sama, dengan interdisiplin, membangun kerjasama dengan bidan, dokter, perawat, ataupun interdisiplin lainnya, maka semua dapat kita tangani lebih aman dan menyeluruh, dan tidak ada yang kita tinggalkan sedikit pun. Jadi dokter dari sisi resiko di sini saya menekankan pemantauan tanda-tanda vital dan kontraksi uterusnya dokter. Jadi setelah persalinan agar perdarahan itu tidak terjadi lagi. Nah juga di sini saya mengajarkan kepada keluarga, terutama kepada ibunya, untuk tetap waspada terhadap tanda-tanda bahaya seperti perdarahan yang banyak, demam, dan juga bayi yang sulit menyusui pada ibunya. Nah seperti itu dokter. Saya memberikan edukasi tentang pentingnya imunisasi hepatitis B, dosis 0 dalam 24 jam setelah kelahiran, kemudian vitamin K setelah kelahiran untuk mencegah pendarahan pada bayi, kemudian serta pemeriksaan lanjutan untuk memastikan tidak ada komplikasi seperti pemeriksaan fisik. Kemudian itu semua bagian dari upaya untuk menurunkan risiko jangka panjang. Jadi ketika kita sudah memeriksa lebih detail, lebih baik lagi, maka kita akan menurunkan risiko pada bayi yang memiliki kelainan ataupun komplikasi. Dari kolaborasi ini sih dokter, ini membuat saya yakin sih dokter bahwasanya ibu dan bayi ini akan terlindungi dengan baik. Jadi risiko ini juga dapat ditangani dari dua sudut pandang kan dokter, dari kebidanan dan juga dari medis dan juga dari dokter juga. Jadi di sini Ibu Bidan Veska, saya ingin menekankan promosi kesehatan yang kita lakukan sekarang ini, edukasi kepada keluarga tentang menyusui eksklusif, perawatan tali pusat, imunisasi, dan pentingnya kontrol rutin selama persalinan sangat bermanfaat dan memang harus kita lakukan agar keluarga dan juga ibu dan si bayi tersebut dapat mengerti dan melaksanakannya dengan baik.
Saya juga melihat dari sisi lain juga untuk betapa pentingnya sih dokter untuk melibatkan keluarga dalam promosi kesehatan ini dengan menjelaskan dengan kata-kata yang sederhana. Mereka jadi lebih percaya diri untuk merawat ibunya dan juga untuk merawat bayinya di rumah tanpa kita juga nanti pasti saat mereka pulang. Di sini saya kira ini adalah investasi yang sangat yang jangka panjang dokter dalam kesehatan masyarakat ya dokter, dan ini sangat baik untuk dilakukan kepada keluarga terutama pada ibunya juga. Ya betul sekali itu Ibu Bidan. Jadi kalau kita refleksikan kembali kan dokter dalam praktik klinik ini menunjukkan berapa pentingnya sih kita untuk interprofesional dan juga interdisiplin kita dokter. Di sini saya belajar dari dokter dan dokter juga mendapat insight dari pendekatan kebidanan juga kan dokter. Dan semua ini adalah untuk menjaga keselamatan ibu dan juga bayinya dokter. Nah, saya setuju dengan bidan VSK. Refleksi ini membuat kita sadar bahwa tidak ada profesi yang bisa bekerja sendiri, namun harus berdampingan. Dengan kita berdampingan, maka hasil yang kita hasilkan lebih efektif dan lebih sempurna. Dengan saling menghargai, saling berbagi pengetahuan, serta berkomunikasi terbuka, risiko dapat dikurangi. Dan promosi kesehatan dapat lebih meningkat dan kualitas pelayanan menjadi lebih baik juga dalam bidang kesehatan. Kedepannya dokter, mari kita rutin untuk melakukan evaluasi ini dan merefleksikan kembali dari setiap kasus-kasus yang kita dapat supaya kita bisa terus belajar dan dapat meningkatkan kualitas yang terbaik untuk pelayanan kesehatan kita ya dokter. Ya, Ibu Bidan VSK, mari kita jadikan kolaborasi ini sebagai budaya kerja yang akan terus-menerus kita lakukan sepanjang mungkin atau selama mungkin agar kita semakin menemukan cara-cara untuk kesehatan yang lebih baik lagi. Dan kita akan menghasilkan promosi kesehatan lebih baik untuk ibu, bayi, dan masa depan yang lebih sehat lagi. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas kerjasamanya. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya Bidan ke sini. Iya, terima kasih. Iya.